wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang studi kasus di Desa C dan di Desa T. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Nah, di sini rekan-rekan saya yang pertama adalah Agista Melida Sari, Apriliani Putri, Insan Hafid Bahtiar, Muhammad Rizkal, Dimas Dewawanda, dan saya sendiri Dia Ajeng Rosawahi Diana. Nah, kami adalah perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan latar belakang. Desa C, di desa ini terkenal sebagai desa yang sangat subur. Desa ini memiliki masalah pertanian, akibat pola pertanian yang salah, maka desa tersebut kini tandus. Berdasarkan informasi yang beredar, ada seorang petugas dari Dinas Pertanian yang dikirim untuk memperbaiki keadaan. Setelah meninjau desa C, petugas mengambil keputusan untuk mengambil tindakan darurat, yaitu membuat tracering dan penghijauan kembali. Segera dibuat rencana mendatangkan alat-alat modern dan meminta bantuan pangan untuk upah para pekerja dalam program itu. Setahun kemudian, petugas mampir ke desa C tadi untuk melihat proyek tracering. Ternyata teras yang dibuat dahulu sudah 75% rusak. Tidak ada tanda-tanda bahwa masyarakat ikut memelihara. Kasus lain di desa T, di mana desa ini dilewati sebuah sungai yang kadang-kadang banjir bila hujan. Petugas pengairan yang baru saja dipindah ke desa itu mulai mengadakan pendekatan kepada masyarakat lewat berbagai pertemuan. Segala informasi dan usulan bermunculan untuk menghindari banjir. Akhirnya disepakati membangun dan ide tersebut dibicarakan dengan kepala desa dan berbagai tokoh masyarakat. Dalam waktu 3 bulan dan selesai dan segera memberi manfaat kepada masyarakat bila hujan turun. Tidak lagi banjir sehingga petani dapat terus panen. 2 tahun kemudian dan masih nampak bagus sebab masyarakat menjaga dan mengurusnya. Bila ada kerusakan diperbaiki bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah. Yang pertama adalah apakah ada perbedaan pendekatan dalam penanganan masalah oleh petugas di kedua desa tersebut. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dari pendekatan pada kasus desa C dan T, mereka memiliki persamaan dari kasus tersebut ialah mereka sama-sama petugas sama-sama didatangkan untuk memecahkan suatu masalah pada desa tersebut dengan menggunakan strategi yang berbeda-beda. Pada desa C, petugas melakukan strategi dengan pembelajaran yang praktis dan berpusat pada masalah. Pada desa C tersebut mengalami sedikit kesalahan dengan tidak mengikutsertakan masyarakat, sehingga masyarakat pada desa C tidak memiliki jiwa kewajiban untuk menjaga dan mereka meremehkan karena segala bantuan sudah ditanggung, dan di desa C tidak begitu memperhatikan dan memperdulikan pola pertanian dengan sistem terasering tersebut. Sedangkan pada desa T, petugas melakukan pendekatan melalui masyarakat dengan cara pertemuan dan keputusan dibicarakan dengan bersama, dan penyusunan rencana dilakukan dengan masyarakat. Bahan-bahan sendiri pun disediakan oleh masyarakat dan masyarakat membantu sepenuhnya dalam pembuatan dam karena masyarakat desa T memperhatikan dan peduli tentang masalah yang dihadapi dan menginginkan kemakmuran masyarakat setempat. Sehingga pada desa T masyarakatnya lebih merawat apa yang telah dibuat dengan para petugas dan masyarakat desa tersebut. Yang kedua adalah bagaimana Anda menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan di desa C dan di desa T direspon berbeda oleh masyarakat. Menurut kami, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pendekatan adalah faktor psikologis.
Faktor psikologis mencakup kebutuhan, kecerdasan, motivasi, perhatian, berpikir. Dilihat dari kasus yang ada di desa C dan desa T, terdapat sebuah faktor yang kita bisa lihat adalah yaitu faktor motivasi. Bagaimana motivasi warga desa di desa C? Mereka memiliki motivasi yang kurang untuk menjaga teras ring tersebut, sedangkan pada desa T mereka memiliki motivasi untuk menjaga karena mereka merasakan bahwa dam adalah kerja keras mereka sendiri dan para petugas, dan mereka memiliki motivasi untuk tetap membuat dam berfungsi dengan baik karena mereka memiliki dan merasakan keuntungan dari dam tersebut. Selain terdapat faktor motivasi, ada juga adalah faktor berpikir untuk kemajuan desa pada masa depan. Oke, pada rumusan masalah yang terakhir yaitu nomor 3, setelah mengetahui masalah masyarakat, Anda diminta untuk menyusun sebuah rencana kegiatan pembangunan. Langkah-langkah apa yang harus Anda ambil agar kegiatan pembangunan yang Anda susun bisa berhasil? Oke, kelompok kami menyimpulkan terdapat 4 langkah-langkah yang harus diambil agar kegiatan pembangunan yang ada di suatu desa tersebut bisa berhasil. Langkah pertama yaitu petugas harus merancang pendekatan dan mempertimbangkan lagi dan menetapkan target pendekatan yang akan dicapai oleh masyarakat pada desa C tersebut. Petugas juga harus menetapkan sikap dan keterampilan yang diharapkan dapat dikembangkan oleh masyarakat pada desa C tersebut. Selain itu, para petugas juga harus mengorganisir tugas-tugas yang dikerjakan bersama-sama dalam dimensi kerja semua oleh masyarakat desa melalui keaktifan semua masyarakat desa. Yang kedua adalah petugas merancang observasi kegiatan masyarakat desa dalam kegiatan secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam penyampaian materi tentang teras ring, sehingga pendalamannya dan pemahamannya akan dilakukan ketika gotong royong bersama-sama. Pemahaman terhadap masyarakat itulah yang sangat menentukan kebersamaan mereka agar terwujud apa yang diinginkan para petugas dan masyarakat desa tersebut. Yang ketiga adalah para petugas mengarahkan dan membimbing masyarakat desa C dalam memahami tentang pentingnya teras ring dan dampak apa yang akan terjadi jika teras ring tersebut bisa digunakan dengan baik atau dirawat dengan baik. Maka petugas harus mengarahkan, membimbing lebih dalam lagi terkait itu. Nomor 4 langkah yang terakhir, petugas harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kerjasama. Jadi masyarakat harus turun tangan dalam melakukan proyek teras ring ini agar masyarakat merasakan kerja kerasnya dan mereka akan dapat mempresentasikan hasil kerja kerasnya suatu hari nanti dengan tetap menjaga teras ring itu sampai di kemudian hari. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan. Manfaat dari pembelajaran ini yaitu dengan memahami tentang permasalahan di suatu daerah yang berisikan penjelasan, diharapkan agar para mahasiswa dapat serta mampu memahami tentang suatu permasalahan tersebut dan cara mengatasinya. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pendekatan dalam penanganan masalah. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor pendekatan ditinjau dari pendekatan kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah di masyarakat dan mengetahui cara menyusun sebuah rencana kegiatan pembangunan melalui penguatan kelembagaan di desa tersebut. Nah, di
sini saya akan menjelaskan perbedaan pendekatan antara petugas di desa C dan di desa T. Nah, dalam penanganan masalah oleh petugas di kedua tersebut memiliki beberapa perbedaan pendekatan. Nah, di desa C sendiri, petugas menggunakan proses penataan pengalaman kembali. Strategi ini diperuntukkan bagi peserta pelatihan yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang apa yang akan dilatihkan. Untuk itu, peran fasilitator di sini membantu peserta untuk membuat generalisasi dengan memancing pengalaman yang sudah dimiliki dan memberi umpan balik. Nah, untuk yang kedua ini adalah proses perluasan pengalaman. Strategi ini diperuntukkan bagi peserta pelatihan yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan tentang apa yang akan dilatihkan. Peran fasilitator adalah memberikan data dan konsep yang baru, sedangkan peran peserta pelatihan adalah memperoleh data dan konsep baru dan mempraktikkannya. Jadi menurut saya, dari kedua pendekatan yang saya jelaskan ini, terdapat perbedaan kan? Nah, disinilah yang dilakukan petugas di desa C dan di desa T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan di desa C dan desa T direspon berbeda oleh masyarakat. Yang pertama adalah faktor-faktor tentang psikologis. Dari psikologisnya kita tahu pasti mencangkup tentang kebutuhan, kecerdasan, motivasi, perhatian berpikir. Kita tahu yang ada di desa C dan desa T terdapat faktor yang berbeda, yaitu motivasi dari masyarakatnya untuk menjaga barang yang telah dibangun oleh pemerintah karena tingkat kepeduliannya itu berbeda. Jadi di desa C itu tidak bisa menjaga karena mereka belum mengetahui bagaimana efisiensinya kalau digunakan dengan benar di desanya. Jadi kalau desa T mengetahui ternyata teknologi yang diberikan oleh penyuluh, bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu akan sangat berguna. Maka dari itu dari desa T itu pasti akan dijaga karena mereka tahu seberapa bergunanya teknologi tersebut. Dari teori institusionalnya, core idea adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Ide atau gagasan pada lingkungan institusional membentuk bahasa dan simbol yang menjelaskan keberadaan organisasi yang diterima. Jadi norma-norma yang ada di organisasi seperti itu. Dalam organisasi seharusnya itu jika ada masyarakat yang tidak mengerti jalannya teknologi itu akan dibenahi. Nah, jadi kalau dalam organisasi ada masyarakat salah satu, ya masyarakat lainnya ikut mengingatkan. Jadi meskipun hanya yang bijak satu, tapi jikalau yang bijak itu bisa merangkul semua masyarakatnya, semua rekan-rekan organisasinya, itu pasti akan berbeda lagi ceritanya. Di dalam desa T itu sudah seperti kesuksesan karena di dalam organisasi tersebut, di dalam kelompok tani itu akan efisiensi karena semuanya hampir bisa untuk merawat teknologi yang ada di desa tersebut karena efisiensinya sangat diperlukan untuk pertanian di zaman sekarang. Untuk langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil petugas di desa C sehingga proyek terasering berhasil? Yang pertama, petugas merancang pendekatan dan mempertimbangkan dan menetapkan target pendekatan yang akan dicapai oleh masyarakat desa C. Yang kedua, petugas merancang observasi kegiatan masyarakat desa dalam kegiatan secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, petugas mengarahkan dan membimbing masyarakat
Desa C dalam pemahaman maupun mengenai pentingnya dampak baik dari proyek terasering yang berlangsung.